Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatur Rahmaniyah, NIM 3150170029. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Micro Teaching kelas C. Selanjutnya langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kedengeran ya? Kurang semangat. Yuk diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, lebih semangat. Kalau Bu Alia bilang, apa kabar anak-anak? Kalian semua jawab, alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Oke, gitu ya, bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Lalu udah kita bahas mengenai tentang bab apa coba? Ada yang masih ingat nggak? Iya bener, bab puasa sama Idul Fitri. Yuk selanjutnya kita mulai, untuk pertemuan kali ini kita mulai pembelajaran tentang berkurban ya. Nah, berkurban itu ada yang tahu nggak cerita kisah tentang berkurban, atau misalnya awal mulanya diadakannya berkurban? Oh, nggak ada yang tahu. Nah, jadi gini. Seperti yang diceritakan dalam surat As-Saff ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nah, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai atau pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail atau anaknya menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Dulu itu Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim itu dikasih mimpi sama Allah 3 kali berturut-turut. Nah, dalam mimpi itu yang isinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim berpikir, apakah mungkin aku akan membunuh anakku sendiri? Setelah dipertimbangkan dengan istrinya dan bilang sama Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail, iya ya, lakukan saja karena itu utusan dari Allah. Nah, setelah disembelih ternyata Nabi Ismail itu diganti oleh domba. Nah, itu awal mula terjadinya Idul Kurban. Nah, Idul Adha ya, atau Idul Kurban. Selanjutnya, Idul Kurban itu hukumnya sunnah ya, karena itu salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu. Nah, selanjutnya, oh iya, kapan dilakukannya berkurban? Coba ada yang tahu nggak? Nah, dilakukannya berkurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai sholat Idul Adha-nya sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya. Tapi kalau penyembelihannya atau hari tasyreknya itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kemudian syarat hewan kurban apa aja ya? Coba syarat hewan kurban itu gini aja dulu. Hewan kurban itu apa aja coba? Nah, ada sapi, ada unta, terus ada kambing, domba, ayam boleh nggak? Oh enggak. Ya, selanjutnya syaratnya yaitu udah cukup umur. Semisal kambing itu umurnya harus 1 tahun masuk tahun ke-2. Selanjutnya lagi sapi itu mulai dari umur 2 tahun masuk umur ke-3. Nah, kalau unta itu dari udah harus berumur 4 tahun sampai masuk menuju atau masuk tahun ke-5. Nah, kemudian hukum untuk memakan hewan kurban apa aja coba? Hukum memakan hewan
kurban itu boleh bagi yang berkurban. Terus kalau bisa jangan hanya dimakan yang berkurban saja, tapi harus diberikan kepada tetangganya, kerabatnya, saudaranya, yang terpenting sama fakir miskin. Nah, kemudian di sini ada yang pernah berkurban belum? Oh, udah. Ya, tapi kan masih pakai uang orang tua ya. Selanjutnya apa lagi? Coba. Biasanya yang dibuat kurban itu hewan betina apa jantan? Ya, bagus, jantan. Nah, selanjutnya. Nah, tidak hanya umur. Tadi umur udah dijelaskan. Terus hewan apa aja udah dijelaskan. Terus cerita awal mulanya udah. Nah, selanjutnya ini ada hewan yang tidak boleh dikurbankan. Semisal hewan yang tidak boleh dikorbankan itu adalah hewan yang cacat. Nah, contoh hewan yang cacat itu apa, Bu? Gitu ya. Contoh hewan yang cacat itu seperti misalnya kambing kakinya cuma 3, yang satu nggak ada gitu, cuma 3, nggak boleh. Terus sapi yang kurus banget atau yang sakit juga nggak boleh. Kemudian misalnya kayak kambing atau sapi yang telinganya luka atau sakit atau gimana itu juga nggak boleh. Jadi benar-benar harus yang sehat, yang kakinya lengkap, telinganya bagus, terus kelihatan gemuk, nggak sakit sama sekali. Nah, itu boleh untuk dikurbankan begitu. Nah, alhamdulillah materinya udah selesai untuk materi hari ini. Ada yang belum paham? Apa udah paham semua? Alhamdulillah udah paham semua. Semoga di tahun besok atau kalau udah besar kalian semua mampu berkurban. Nah, kalau bisa lagi, lebih mampu lagi, insya Allah bisa pergi haji. Lebih baik lagi kalau Bu Alia diajak pergi haji. Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.